Hadirin dimohon berdiri. We'd like to Ladies and gentlemen, this award represents the achievement of Indonesia in rice self-sufficiency after the FAO UN medal in Rome 36 years ago. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini adalah ada hadiah keren dari Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan Anies Baswedan. Iya, ini adalah hadiah keren dari Presiden Joko Widodo karena Indonesia sudah 3 kali swasembada beras, yaitu mulai tahun 2019, 2020, 2021. Dan kini Presiden Joko Widodo menerima penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute. Nah, ini keren. Ini adalah dari Gusnul Khotimah. Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia, terutama dalam hal swasembada beras tahun 2019 hingga 2021. Drun, nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? To the President of the Republic of Indonesia, hadirin dimohon berdiri. We would like to invite the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, to step forward, and to all ministers to please kindly stand up. Ladies and gentlemen, this award represents the achievement of Indonesia in rice self-sufficiency after the FAO UN medal in Rome 36 years ago. Thank you, His Excellency Mr. Joko Widodo. Please step forward to the podium for your speech. Sangat keren sekali. Ya, memang Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan petani-petani di Indonesia. Terbukti bendungan-bendungan sejak di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah 38 bendungan. Bahkan akan ditambah lagi hingga jumlah totalnya akan ditargetkan mencapai 61 bendungan. Ini yang sungguh keren sekali. Jadi, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 akan menargetkan 61 bendungan. Bahkan juga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah membangun 4.500 saluran irigasi. Ini juga yang akan sangat membantu swasembada beras di Indonesia. Belum lagi embung dan lain sebagainya. Makanya tidak salah lah kalau 3 tahun secara berturut-turut Indonesia mendapatkan swasembada beras dan bahkan diakui oleh International Rice Research Institute. Akhirnya pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Apalagi besok ketika anak cucu kita, kemungkinan Indonesia pasti akan swasembada beras lah. Terus juga bendungan untuk mengurangi banjir dan lain sebagainya. Jadi masyarakat besok ketika Presiden Joko Widodo tidak menjabat sebagai presiden, pasti masyarakat akan merasakan dampaknya infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 14 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Politikus PDIP itu duduk tepat di sebelah Jokowi. Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para petani atas kerja kerasnya hingga Indonesia mendapat penghargaan ketahanan pangan beras. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pelaku real pekerja di sawah, para petani Indonesia atas kerja kerasnya, ujar Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretaris Presiden. Jokowi juga mengapresiasi gubernur yang turut ambil andil bersama Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan universitas di Indonesia yang melakukan riset. Tentu saja para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian, dan semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama, sama dengan gotong royong, bukan hanya milik kementerian saja, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Kepala negara mendorong agar produksi beras dalam negeri tidak hanya mencukupi untuk konsumsi rakyat, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor.
Dan terakhir juga, kita harus terus mendorong ini agar kita tidak hanya memproduksi yang bisa kita konsumsi oleh rakyat kita saja, tapi apabila nanti produksinya meningkat, kita juga harus mulai masuk ke pasar-pasar ekspor, tegasnya. Bahkan diketahui lembaga internasional Pusat Penelitian Beras Dunia, International Rice Research Institute, memberikan penghargaan terhadap Republik Indonesia yang selama 3 tahun terakhir mampu mencapai swasembada beras secara berturut-turut. Penghargaan dari YRRI diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 14 Agustus 2022. YRRI menilai Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok domestik, dalam hal ini beras, lebih dari 90%. Jokowi mengatakan setelah beras jagung yang ditargetkan untuk swasembada, kita berharap ke depan tidak hanya beras yang swasembada, tetapi jagung dan lainnya, kata Jokowi dilansir dari halaman Sekretaris Kabinet pada Minggu 14 Agustus 2022. Untuk diketahui, produksi beras nasional dari tahun 2019 konsisten berada di angka 31,3 juta ton, sehingga berdasarkan hitungan BPS jumlah stok akhir di bulan April 2022 tertinggi di angka 10,2 juta ton. Dan kalau ditanya barangnya ada di mana? Ya, ada di masyarakat, di petani, di restoran-restoran, dan juga di bulog, plus beberapa di industri-industri pangan. Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah mencapai swasembada pangan, ujar Jokowi. Jokowi juga mengatakan, di tengah ancaman krisis pangan di tingkat global, pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan produksi nasional dan menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri sekaligus memberikan kontribusi bagi kondisi pangan internasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaku dan pekerja di sawah, para petani Indonesia atas kerja kerasnya. Tentu saja Bupati, Gubernur, dan jajaran Kementerian Pertanian, Kementan, dan semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi dan kerja gotong royong, tuturnya. Dijelaskan Jokowi, salah satu infrastruktur yang selama ini dibangun Indonesia sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Tercatat ada bendungan yang sudah diresmikan mencapai 29, dan tahun ini akan selesai lagi 38 bendungan dengan target sampai tahun 2024 lebih dari 61 bendungan. Kita juga membangun embung, penampung air, dan 4.500 jaringan irigasi yang dibangun selama 7 tahun terakhir. Selain juga, kita terus memanfaatkan varietas unggul padi, intensifikasi dan ekstensifikasi, ucapnya. Mantan Gubernur DKI itu menambahkan program disertifikasi juga dapat dioptimalkan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Saat ini Indonesia terus melakukan penanaman sorghum sebagai substitusi yang juga menggantikan gandum.